Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Dikhar, channel Islami yang menyajikan kisah-kisah para nabi, para wali, dan kisah-kisah Islami lainnya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas biografi lengkap Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz, dan kisah-kisah karomah beliau yang sangat menakjubkan. Berikut biografi singkat beliau. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang dilahirkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei tahun 1963 Masehi, adalah seorang ulama dunia era modern. Al-Habib Umar kini tinggal di Tarim, Yaman, di mana dia mengawasi perkembangan di Dar Al-Mustafa dan berbagai sekolah lain yang telah dibangun di bawah manajemennya. Dia masih memegang peran aktif dalam dakwah agama Islam. Sedemikian aktifnya sehingga dia meluangkan hampir sepanjang tahunnya mengunjungi berbagai negara di seluruh dunia demi melakukan kegiatan-kegiatan mulianya itu. Kehidupan awal, dia terlahir di Tarim, Hadramaut, salah satu kota tertua di Yaman yang menjadi sangat terkenal di seluruh dunia dengan berlimpahnya para ilmuwan dan para alim ulama yang dihasilkan kota ini selama berabad-abad. Dia dibesarkan di dalam keluarga yang memiliki tradisi keilmuan Islam dan kejujuran moral dengan ayahnya yang adalah seorang pejuang martir yang terkenal, sang intelektual sang dai besar Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Said Abu Bakar bin Salim. Ayahnya adalah salah seorang ulama intelektual Islam yang mengabdikan hidupnya demi penyebaran agama Islam dan pengajaran hukum suci serta aturan-aturan mulia dalam Islam. Ia secara tragis diculik oleh kelompok komunis dan diperkirakan telah meninggal. Demikian pula kedua kakek dia, Al-Habib Salim bin Hafiz dan Al-Habib Hafiz bin Abdullah yang merupakan para intelektual Islam yang sangat dihormati kaum ulama dan intelektual muslim pada masanya. Nasab Al-Habib Umar. Dia adalah Al-Habib Umar, putra dari Muhammad, putra dari Salim, putra dari Hafiz, putra dari Abdullah, putra dari Abi Bakar, putra dari Aidrus, putra dari Al-Husain, putra dari Al-Said Abi Bakar, putra dari Salim, putra dari Abdullah, putra dari Abdul Rahman, putra dari Abdullah, putra dari Al-Said Abdul Rahman Al-Sakaf, putra dari Muhammad Maula Al-Dawila, putra dari Ali, putra dari Alawi, putra dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad, putra dari Ali, putra dari Muhammad Sahib Al-Mirban, putra dari Ali Halikasam, putra dari Alawi, putra dari Muhammad, putra dari Alawi, putra dari Ubaidillah, putra dari Al-Imam Al-Muhajir, putra dari Ahmad, putra dari Isa, putra dari Muhammad, putra dari Ali Al-Uraidi, putra dari Jafar Al-Sadiq, putra dari Muhammad Al-Bakir, putra dari Ali Zainal Abidin, putra dari Husain sang cucu laki-laki Rasulullah, putra dari pasangan Ali dan Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kecil Al-Habib Umar. Dia telah mampu menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda dan juga menghafal berbagai teks inti dalam fikih hadits, bahasa Arab dan berbagai ilmu-ilmu keagamaan yang membuatnya termasuk dalam lingkaran keilmuan yang dipegang teguh oleh begitu banyak ulama-ulama tradisional seperti Muhammad bin Alawi bin Syihab dan Al-Said Fadl Bafadl serta para ulama lain yang mengajar di Ribat Tarim. Dia pun mempelajari berbagai ilmu termasuk ilmu-ilmu spiritual keagamaan dari ayahnya yang meninggal syahid, Al-Habib Muhammad bin Salim, yang darinya didapatkan cinta dan perhatiannya yang mendalam pada dakwah dan bimbingan atau tuntunan keagamaan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya begitu memperhatikan sang Umar kecil yang selalu berada di sisi ayahnya di dalam lingkaran ilmu dan zikir. Namun secara tragis, ketika Al-Habib Umar sedang menemani ayahnya untuk sholat Jumat, ayahnya diculik oleh golongan komunis dan sang Umar kecil sendirian pulang ke rumahnya dengan masih membawa syal milik ayahnya. Dan sejak saat itu ayahnya tidak pernah terlihat lagi. Ini menyebabkan Umar muda menganggap bahwa tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan yang dilakukan ayahnya dalam bidang dakwah sama seperti seakan-akan syal sang ayah menjadi bendera yang diberikan padanya di masa kecil sebelum ia mati syahid. Sejak itu, dengan sang bendera dikibarkannya tinggi-tinggi, ia memulai secara bersemangat perjalanan penuh perjuangan
mengumpulkan orang-orang, membentuk majelis-majelis dan dakwah. Perjuangan dan usahanya yang keras demi melanjutkan pekerjaan ayahnya mulai membuahkan hasil. Kelas-kelas mulai dibuka bagi anak muda maupun orang tua di masjid-masjid setempat di mana ditawarkan berbagai kesempatan untuk menghafal Al-Quran dan untuk belajar ilmu-ilmu tradisional. Dikirim ke kota Al-Baida, dia sesungguhnya telah benar-benar memahami kitab suci sehingga dia telah diberikan sesuatu yang khusus dari Allah meskipun usianya masih muda. Namun hal ini mulai mengakibatkan kekhawatiran akan keselamatannya dan akhirnya diputuskan untuk mengirimnya ke kota Al-Baida, yang terletak di tempat yang disebut Yaman Utara yang menjadikannya jauh dari jangkauan mereka yang ingin mencelakai sang Sayyid muda. Di sana dimulai babak penting baru dalam perkembangannya. Masuk sekolah ribat di Al-Baida, dia mulai belajar ilmu-ilmu tradisional di bawah bimbingan ahli dari Yang Mulia Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar. Semoga Allah mengampuninya, dan juga di bawah bimbingan ulama mazhab Syafi'i Al-Habib Zain bin Sumaid. Semoga Allah melindunginya. Janjinya terpenuhi ketika akhirnya dia ditunjuk sebagai seorang guru tak lama sesudahnya. Dia juga terus melanjutkan perjuangannya yang melelahkan dalam bidang dakwah. Kali ini tempatnya adalah Al-Baida, dan kota-kota serta desa-desa di sekitarnya. Tiada satupun yang terlewat dalam usahanya untuk mengenalkan kembali cinta kasih Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam hati sanubari mereka semua. Kelas-kelas dan majelis didirikan, pengajaran dimulai dan orang-orang dibimbing. Usahanya yang demikian gigih menyebabkannya kekurangan tidur dan istirahat mulai menunjukkan hasil yang besar bagi mereka yang tersentuh dengan ajarannya. Terutama para pemuda yang sebelumnya telah terjerumus dalam kehidupan yang kosong dan dangkal, namun kini telah mengalami perubahan mendalam hingga mereka sadar bahwa hidup memiliki tujuan. Mereka bangga dengan identitas baru mereka sebagai orang Islam, mengenakan sorban atau selendang Islam dan mulai memusatkan perhatian mereka untuk meraih sifat-sifat luhur dan mulia dari Sang Rasul pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan dakwah. Sejak saat itu, sekelompok besar orang-orang yang telah mendapat sentuhan dakwahnya mulai berkumpul mengelilinginya dan membantunya dalam perjuangan dakwah maupun keteguhannya dalam mengajar di berbagai kota besar maupun kecil di Yaman Utara. Pada masa ini, dia mulai mengunjungi banyak kota-kota maupun masyarakat di seluruh Yaman, mulai dari kota Taiz di utara, untuk belajar ilmu dari Mufti Taiz Al-Habib Ibrahim bin Akil bin Yahya yang mulai menunjukkan padanya perhatian dan cinta yang besar sebagaimana dia mendapatkan perlakuan yang sama dari Said Al-Habib Muhammad Al-Hadar sehingga ia memberikan puterinya untuk dinikahi setelah menyaksikan bahwa dalam dirinya terdapat sifat-sifat kejujuran dan kepintaran yang agung. Ibadah haji. Tak lama setelah itu, dia melakukan perjalanan melelahkan demi melakukan ibadah haji di Mekah dan untuk mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dalam perjalanannya ke Hijaz, dia diberkahi kesempatan untuk mempelajari beberapa kitab dari para ulama terkenal di sana, terutama dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saqaf yang menyaksikan bahwa di dalam diri Umar muda terdapat semangat pemuda yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan sungguh-sungguh tenggelam dalam penyebaran ilmu dan keadilan terhadap sesama umat manusia sehingga ia dicintai Al-Habib Abdul Qadir salah seorang guru besarnya. Begitu pula dia diberkahi untuk menerima ilmu dan bimbingan dari kedua pilar keadilan di Hijaz, yakni Al-Habib Ahmad Mashhur Al-Haddad dan Al-Habib Atas Al-Habashi. Awal dikenal dunia. Setelah perjalanan ke Hijaz, nama Al-Habib Umar bin Hafiz mulai tersebar luas terutama dikarenakan kegigihan usahanya dalam menyerukan agama Islam dan memperbaharui ajaran-ajaran awal yang tradisional. Namun kepopuleran dan ketenaran yang besar ini tidak sedikit pun mengurangi usaha pengajarannya. Bahkan sebaliknya, ini menjadikannya mendapatkan sumber tambahan di mana tujuan-tujuan mulia lainnya dapat dipertahankan. Tiada waktu yang terbuang sia-sia. Setiap saat dipenuhi dengan mengingat Allah dalam berbagai manifestasinya, dan dalam berbagai situasi dan lokasi yang berbeda. Perhatiannya yang mendalam terhadap membangun keimanan terutama pada mereka yang berada di dekatnya, telah menjadi salah satu dari perilakunya yang paling terlihat jelas sehingga membuat namanya tersebar luas bahkan hingga sampai ke dunia baru.
Negara Oman akan menjadi fase berikutnya dalam pergerakan menuju pembaharuan abad ke-15. Setelah menyambut baik undangan dari sekelompok muslim yang memiliki hasrat dan keinginan menggebu untuk menerima manfaat dari ajarannya, dia meninggalkan tanah kelahirannya dan tidak kembali hingga beberapa tahun kemudian. Bibit-bibit pengajaran dan kemuliaan juga ditanamkan di kota Sir di Yaman Timur, kota pertama yang disinggahinya ketika kembali ke Hadramaut Yaman. Di sana ajaran-ajaran dia mulai tertanam dan diabadikan dengan pembangunan Ribat Al-Mustafa. Ini merupakan titik balik utama dan dapat memberi tanda lebih dari satu jalan dalam hal melengkapi aspek teoretis dari usaha ini dan menciptakan bukti-bukti konkret yang dapat mewakili pengajaran-pengajaran pada masa depan. Pulang ke Tarim. Kepulangannya ke Tarim menjadi tanda sebuah perubahan mendasar dari tahun-tahun yang dia habiskan untuk belajar, mengajar, membangun mental agamis orang-orang di sekelilingnya, menyebarkan seruan dan menyerukan yang benar serta melarang yang salah. Pada tahun 1993 Masehi atau sekitar 1414 Hijriah, Al-Habib Umar mengabadikan ajaran-ajarannya dengan membangun Dar Al-Mustafa atau Pondok Pesantren Darul Mustafa. Pesantren ini didirikan dengan 3 tujuan. Pertama, mengajarkan berbagai disiplin ilmu keislaman secara bertatap muka atau yang disebut talaki. Dan para pengajarnya adalah para ahli yang memiliki sanad keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, menyucikan diri dan memperbaiki akhlak. Ketiga, menyebarkan ilmu yang bermanfaat serta berdakwah menyeru kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para salafus sholihin. Dar Al-Mustafa menjadi hadiah dia bagi dunia, dan di pesantren itu pula lah ajaran para salafus salihin diserukan hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dalam waktu yang dapat dikatakan demikian singkat, penduduk Tarim akan menyaksikan berkumpulnya pada murid dari berbagai daerah yang jauh bersatu di satu kota yang hampir terlupakan ketika masih dikuasai para pembangkang komunis. Murid-murid dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Kepulauan Komoro, Tanzania, Kenya, Mesir, Inggris, Pakistan, Amerika Serikat dan Kanada, juga negara-negara Arab lain dan negara bagian di Arab akan diawasi secara langsung oleh Al-Habib Umar. Mereka ini akan menjadi perwakilan dan penerus dari apa yang kini telah menjadi perjuangan asli demi memperbaharui ajaran Islam tradisional pada abad ke-15 setelah hari kebangkitan. Berdirinya berbagai institusi Islami serupa di Yaman dan di negara-negara lain di bawah manajemen Al-Habib Umar akan menjadi sebuah tonggak utama dalam penyebaran ilmu dan perilaku mulia serta menyediakan kesempatan bagi orang-orang awam yang kesempatan tersebut dahulunya telah dirampas dari mereka. Dakwah di Indonesia. Awal kedatangan Habib Umar ke Indonesia adalah pada tahun 1994. Dia diutus oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf yang berada di Jeddah untuk mengingatkan dan menggugah gairah semangat atau rasa kepedulian para Alawiyin Indonesia. Disebabkan sebelumnya ada keluhan dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, seorang ulama dan tokoh asal kota Solo, kota Surakarta, Jawa Tengah, tentang keadaan para Alawiyin di Indonesia yang mulai jauh dan lupa akan nilai-nilai ajaran para leluhurnya. Dakwahnya juga sangat dirasakan kesejukannya dan disambut dengan hangat oleh umat Islam di Indonesia. Masyarakat menyambutnya dengan sangat antusias dan hangat, mengingat bahwa kakeknya yang kedua, Al-Habib Hafiz bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, berasal dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Dakwahnya yang sangat indah dan sejuk itu yang bersumber dari sang kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah diterima oleh berbagai kalangan, baik pemerintah maupun rakyat, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda. Di Indonesia Al-Habib Umar sudah beberapa kali membuat kerjasama dengan pihak bahkan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Ditjen Kelembagaan Keagamaan Kementerian Agama Indonesia meminta pembuatan kerjasama dengan Al-Habib Umar dan Dar Al-Mustafa untuk pengiriman sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya para kiai pimpinan pondok pesantren untuk mengikuti program pesantren kilat selama 3 bulan di bawah bimbingan langsung Al-Habib Umar. Sampai saat ini, banyak sudah santri-santri di Indonesia yang menuntut ilmu di pondok pesantren Dar Al-Mustafa di Hadramaut.
dan kini telah melahirkan banyak dai yang meneruskan perjuangan dakwahnya di berbagai daerah di Indonesia. Penghargaan dan kiprah internasional. Pada tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret tahun 2003 di Dar Al-Mustafa Tarim, dia merintis upaya persatuan dalam aktivitas dakwah, dengan mengadakan multaka ulama atau simposium yang dalam pertemuan itu dihadiri oleh berbagai ulama dari belahan dunia, dan kemudian berlanjut pada pertemuan berikutnya di berbagai penjuru dunia dalam skala lokal maupun internasional. Habib Umar termasuk sebagai salah seorang penandatangan dari dua dokumen internasional yang berpengaruh, yaitu Risalah Aman pada tahun 2005, pada urutan tanda tangan nomor 549, dan Commonwealth pada tahun 2007 dalam urutan tanda tangan nomor 42, yang keduanya ditandatangani oleh tokoh-tokoh muslim dunia, termasuk diantaranya beberapa pemimpin muslim Indonesia. Di Indonesia, Habib Umar mendeklarasi berdirinya Majelis Al-Muwasholah Baina Ulama Al-Muslimin atau Forum Silaturahmi Antar Ulama pada tahun 2007. Tahun 2009, New York Times menampilkan Al-Habib Umar dan Darul Mustafa dalam salah satu pemberitaannya. Al-Habib Umar bin Hafiz termasuk salah satu dari 50 urutan teratas dari The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims yang diterbitkan oleh Center for Muslim Christian Understanding Georgetown University Amerika Serikat, yang dipimpin oleh sarjana studi Islam ternama John Esposito. Daftar kitab karangan. Al-Habib Umar juga merupakan ulama yang produktif dalam menulis. Di antara kitab karangan ia adalah 1. Isaf et-Talibi, 2. Rida al-Halak bi Bayan Makarimal Akhlak, 3. Taujihat et-Tulab, 4. Syarah Mansumah Sanad al-Ulwi, 5. Az-Zakira al-Musyarafah, 6. Dia ulami bisikri Maulid an-Nabi Asy-Syafi atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Khulukuna, 8. Khulaso Madat An-Nabawi, 9. Syarobu Al-Tohur fi Dikri Siratu Badril Budur, 10. Taujihat Nabawiyah, 11. Nurul Iman atau Kitab Akidah, 12. Al-Muhtar Sifa Al-Sakim, 13. Al-Wasatiyah, 14. Mamlakatul Ka'ab wa Al-Adha, 15. Muhtar Al-Hadis, 16. Durul Asas, 17. Sakafatul Hatib atau Kitab Panduan Khutbah. Kitab Maulid Ad-Diya Al-Lami merupakan karya Al-Habib Umar paling monumental yang berisi syair pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam Indonesia telah banyak mengenal dan membaca karya ini yang juga mengenalnya dengan Maulid Al-Habib Umar. Sejarah Maulid Ad-Diya Ulami. Maulid Ad-Diya Ulami atau yang artinya cahaya yang terang benderang, kitab yang disusun oleh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Hafiz ini merupakan kitab Maulid Mutakhir. Di suatu malam Al-Habib Umar bin Hafid memanggil salah seorang muridnya, lalu diperintahnya membawa pena dan kertas, seraya berkata, "Tulis." Lalu ia mengucapkan Maulid Dia Ulami itu mulai sepertiga malam dan sebelum waktu subuh telah selesai. Maulid ini mulia, karena angka-angkanya disebutkan menulis sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bait-bait sholawat pembukanya berjumlah 12 yang melambangkan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanggal 12 Rabiul Awal. Alinea pertamanya dipadu dari 3 surat, yaitu surat Al-Fat, surat At-Taubah dan surat Al-Ahzab. 3 surat ini melambangkan kelahiran Nabi adalah pada bulan 3, yaitu Rabiul Awal. Alinea pertama hingga Qiyam jumlahnya 63 melambangkan usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Maulid ini angka-angkanya memperhitungkan sejarah Nabi, tahun hijrah Nabi, jumlah sahabat, dan lain-lain. Al-Habib Umar yang ahli dalam bahasa syairnya bukan hanya Maulid Dia Ulami, namun lebih dari 1000 alinea syair telah diterbitkan dari ucapannya dengan jumlah yang mencapai ratusan ribu bait. Dia digelari Al-Musnid didasarkan karena setiap menyebut hadits dia mampu ataupun hafal menyebut sanadnya hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kutubus sahih. Selanjutnya Mimin akan membahas kisah-kisah karomah Al-Habib Umar sebagai berikut. Karomah Habib Umar bin Hafiz muncul dalam mimpi muridnya.
Dikisahkan oleh Habib Munzir. Dulu waktu aku masih belajar di kota Tarim, ada salah satu murid Al-Habib Umar bin Hafiz yang melakukan pelanggaran berat, yaitu mabuk minuman keras. Mengetahui akan hal itu, Habib Umar menjadi marah besar. Aku tidak pernah melihat Habib Umar marah seperti waktu itu. Memang jarang sekali beliau marah. Bahkan hampir tidak pernah, kata Habib Munzir. Akhirnya anak itu dipulangkan ke negaranya Indonesia. Sepulangnya ia ke Indonesia, perbuatannya semakin hari semakin parah. Setiap malam ia pergi ke diskotik dan minum minuman keras. Kami tahu bahwa hal ini terjadi disebabkan kemarahan Habib Umar. Ketika aku pulang ke Indonesia, aku mendengar bahwa anak itu meninggal dunia. Aku datang ke rumahnya untuk bertaksiah. Di sana aku bertemu dengan ayahnya. Sang ayah lantas menceritakan semua yang terjadi pada anaknya. Alhamdulillah, anakku ini sudah bertobat sebelum ia wafat. Seminggu sebelum wafatnya, ia mimpi bertemu gurunya Habib Umar bin Hafiz. Beliau berkata pada anakku, "Alaan waktak, sekarang sudah tiba waktumu." Keesokan harinya, ia mengaku bahwa semua keinginan maksiatnya telah hilang. Entah kenapa mulai saat itu yang ia kerjakan hanyalah pergi ke masjid, membaca Al-Quran dan berdoa sambil menangis dalam salat tahajudnya. Sampai akhirnya ia meninggal dunia seminggu setelahnya. Karomah Habib Umar bin Hafiz menundukkan singa. Suatu saat Al-Habib Umar bin Hafiz ingin melakukan perjalanan dakwah ke pedalaman Afrika. Ketika itu beliau ditemani oleh seorang mualaf bernama Homis. Homis adalah salah satu di antara orang-orang yang masuk Islam melalui perantara tangan Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad dan sering membantu kegiatan dakwah beliau selama di daerahnya. Pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Al-Habib Umar harus melewati hutan belantara, yang mana hutan belantara Afrika terkenal akan hewan buasnya. Tapi dengan mantap Habib Umar bin Hafiz memberikan isyarat untuk segera berangkat. Dimulailah perjalanan dakwah beliau. Sebelum masuk ke dalam hutan, beliau beserta rombongan dihentikan oleh beberapa orang polisi yang sedang berjaga di sebuah pos dekat dengan hutan yang ingin dilalui oleh Al-Habib Umar. Mereka hendak memperingatkan agar Al-Habib Umar tidak memasuki hutan karena hari sudah malam. Ditakutkan beliau dan rombongan akan diserang oleh beberapa hewan buas yang keluar untuk mencari mangsa di saat malam tiba. Al-Habib Umar pun keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri di samping mobil tersebut. Serta-merta Al-Habib Umar memerintahkan seseorang untuk menggelar tikar di dekat mobil dan memerintahkan rombongan untuk membaca Maulid Al-Habsyi Simtud Durar. Pembacaan Maulid pun dimulai. Karena para polisi yang berjaga di pos itu beragama Kristen, mereka pun hanya bisa menonton dari kejauhan. Setelah pembacaan Maulid selesai, Al-Habib Umar mendapat isyarat untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya, tapi Al-Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya. Para polisi pun kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Al-Habib Umar dari belakang menggunakan mobil lain. Takut kalau terjadi apa-apa dengan Al-Habib Umar dan rombongan. Di tengah perjalanan hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Di depan mobil yang ditumpangi oleh Al-Habib Umar muncul seekor singa. Ketika itu Al-Habib Umar duduk di kursi depan. Mulailah singa itu mengitari mobil tersebut. Walaupun demikian sang Habib tetap tenang. Berbeda dengan rombongan lain yang mulai menunjukkan rasa ketakutannya. Tak lama kemudian singa itu berhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Al-Habib Umar. Lalu menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Al-Habib Umar pun tetap tenang tanpa menunjukkan rasa ketakutan sedikit pun, lalu beliau berkata kepada supir, "Turunkan jendela ini." Supir pun menjawab dengan ketakutan, "Ya Habib, ini singa." Tapi Al-Habib Umar tetap ingin agar dia menurunkan jendela tersebut. Kaca jendela pun diturunkan. Suatu kejadian menakjubkan pun terjadi. Al-Habib Umar mengajak bicara singa tersebut. "Hai singa, kami ini adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Al-Habib Umar mengambil sebuah pisang dan memberikannya kepada singa itu. Singa yang biasanya makan daging kali ini mau memakan pisang yang diberikan Al-Habib Umar. Setelah memakan pisang itu, singa mengangguk-anggukkan kepalanya lalu pergi meninggalkan Al-Habib Umar dan rombongan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan.
Tak lama kemudian Al-Habib Umar dan rombongan sampai ke tempat tujuan. Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, para polisi yang sebelumnya beragama Kristen itu pun ingin mengikrarkan diri mereka untuk masuk agama Islam. Ternyata kejadian yang mereka saksikan menjadi sebab hidayah Allah yang ingin mengembalikan mereka ke dalam pelukan Islam. Karomah Habib Umar bin Hafiz membantu dalam mimpi. Bahwa belum lama ini kurang lebih seminggu yang lalu, ada seorang jamaah yang sedang dalam perjalanan melihat seorang anak kecil yang mengalami kecelakaan tertabrak di depan kendaraannya. Waktu itu tidak ada seorang pun yang berani menolong. Akan tetapi jamaah tersebut tergerak hatinya untuk menolong si anak ini. Saat jamaah tersebut melihat, ternyata hancur kepala anak itu. Kemudian segera dibawanya anak tersebut ke salah satu rumah sakit terdekat. Tetapi melihat keadaan yang parah dari si anak, rumah sakit tersebut pun tidak mampu menerima dan tidak sanggup untuk menanganinya. Kemudian bergegaslah jamaah tersebut membawa anak ini ke rumah sakit berikutnya. Dengan penuh keyakinan dan harapan besar atas kesembuhan anak ini. Dalam perjalanannya ia pun terus bertawasul berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu dengan mengatakan, "Ya Allah, dengan keberkahan Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dan dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim, mohon tolong ya Allah anak ini." Ia bertawasul dari hatinya yang paling jujur kepada Allah. Kemudian, sampailah ia ke dalam rumah sakit. Lalu ditangani oleh dokter dan diobati segala macam. Setelah mendapatkan pertolongan pengobatan, subhanallah dirapikan kepalanya sampai dokter berkata, ini terkena selaput otaknya sehingga dilakukanlah tindakan operasi oleh pihak dokter. Singkat cerita, selesai operasi sadarlah anak ini. Setelah sadar dengan polosnya ia mengatakan, di mana orang yang tadi memberi saya makanan, yang pakai sorban di kepalanya. Seisi ruangan tersebut pun dibuat bingung oleh pertanyaan si anak. Lalu jamaah yang menolong anak ini pun balik bertanya, yang mana? Saya membawa kamu ke sini sendiri. Tidak ada orang lain. Tidak ada orang yang mengenakan sorban. Hanya saya yang pakai pakaian kantor. Tapi hatinya jujur mungkin anak ini belum pernah bertemu dengan guru mulia. Kemudian dilanjutkan oleh si anak dengan mengatakan, itu yang jenggotnya merah. Mendengar pernyataan anak ini, teringatlah Habibana Umar bin Hafiz di benak jamaah tersebut. Lalu ia ambil handphone miliknya dan mencari foto guru mulia kemudian ia tunjukkan kepada anak ini dan menanyakan, yang ini kah orangnya? Dan lagi-lagi dengan polosnya si anak itu menjawab, iya yang ini orangnya. Tadi dia kasih makan saya yang enak-enak. Karomah Habib Umar bin Hafiz lolos dari kepungan lawan. Beliau Al-Habib Quraisy Baharun adalah saudara dan teman sepondok Al-Habib Husin Abu Bakar Ba'abud dan menantu Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Thohir Ba'abud Kediri. Selain aktif dalam berdakwah, mengasuh santri, memimpin majelis, ternyata beliau juga ahli dalam harkah atau ilmu bela diri. Ada kisah menarik tentang beliau ketika masih belajar di Darul Mustafa asuhan Al-Habib Umar bin Hafiz. Alkisah suatu ketika guru beliau yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz diundang dalam sebuah acara seminar atau yang semisal sebagai narasumber, untuk menyampaikan hujah atau penjelasan terkait dengan amalia-amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sering disebut oleh kelompok tertentu sebagai sebuah ajaran yang tidak ada tuntunan sunnah. Acara seminar dilaksanakan di dalam gedung tertutup dan jauh dari pantauan umum. Sebuah insiden sabotase terjadi di tengah-tengah acara tiba-tiba listrik padam. Dan dalam suasana gelap gulita ini Al-Habib Umar pun tiba-tiba diserang oleh para peserta seminar yang mayoritas adalah kaum yang kurang sepaham dengan beliau. Beliau dipukul, ditendang, entahlah apa yang sedang bisa Anda bayangkan. Nauzubillah, nauzubillah. Dan kabar ini pun langsung terdengar oleh santri-santri Darul Mustafa. Maka tanpa pikir panjang berangkatlah dua jawara pondok menuju lokasi, yaitu Al-Habib Quraisy Baharun Cirebon dan Al-Habib Soleh Al-Jufri Solo. Begitu sampai lokasi, beliau berdua nampak marah besar dan tidak sabar untuk masuk ke dalam gedung di mana guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz sedang dalam bahaya. Al-Habib Quraisy tidak berpikir untuk lapor polisi atau mengajak pasukan dari teman-teman pondok.
beliau justru berangkat berdua dengan Al-Habib Soleh Al-Jufri saja. Sebelum bisa menembus masuk ke dalam gedung yang tertutup itu, beliau bertanya kepada seseorang, mungkin kepada supir dari Al-Habib Umar, apa benar ada insiden bahwa guru kita sekarang sedang dalam bahaya begini begitu di dalam sana? Dia menjawab, ya benar, tadi guru kita menyampaikan materi ini itu lalu tiba-tiba ada suara seperti perdebatan hebat. Lalu listrik padam lalu para hadirin ramai-ramai menghajar guru kita. Dan insiden itu pun masih berlangsung sampai sekarang. Al-Habib Quraisy berkata, lalu bagaimana keadaan guru kita? Dijawab, itu guru kita baik-baik saja tidak merasa disentuh oleh siapapun. Beliau sedang istirahat nyantai dalam mobil. Dan entahlah siapa yang saat ini sedang dihajar, dipukuli di dalam sana. Karomah Habib Umar bin Hafiz muncul lafaz di keningnya. Sayyid Salim bin Umar bin Hafiz menceritakan, salah satu karomah yang pernah ia lihat dari sang ayah Habib Umar bin Hafiz. Dulu sempat tampak cahaya berbentuk lafaz Allah di kening ayahku Habib Umar bin Hafiz. Melihat keajaiban itu, kami pun memberitahu beliau akan hal itu. Akan tetapi ia sama sekali tidak mempedulikan ucapan kami. Ia bahkan sama sekali tak melihat ke kaca untuk memastikan apakah hal itu benar atau tidak. Ketika akhirnya banyak orang-orang yang berkata padanya bahwa mereka memang melihat ada lafaz Allah yang tertulis di keningnya, ia hanya berkata pada mereka, aku lebih tahu siapa diriku yang hina ini daripada kalian. Al-Habib Qasim bin Husain Al-Atos Hodam guru mulia ketika di Darul Mustafa menceritakan kejadian yang beliau dengar langsung dari lisan Al-Habib Muhammad bin Umar bin Hafiz putra guru mulia. Suatu waktu murid Al-Habib Umar bin Hafiz di Brutonia, Inggris membuat acara semacam seminar dalam satu gedung yang berkapasitas 3.000 peserta yang kesemuanya dari kalangan profesor, doktor, dan kalangan terpelajar. Namun kesemuanya beragama non-muslim. Seperti biasa sebelum berceramah guru mulia terlebih dahulu membaca Ratib Al-Atos, Maulid Ad-Diyaul Lami, yang telah ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Di saat Mahalul Qiyam berdiri di tengah pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua ikut berdiri dan hampir semua peserta menangis. Selesai pembacaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz pun memberikan ceramah. Akhirnya ceramah usai, dan guru mulia keluar dari gedung hendak menuju ke mobil. Sesampainya di mobil, ternyata murid Al-Habib Umar dari pihak kru event tersebut meminta beliau untuk masuk kembali karena katanya jamaah di dalam gedung masih belum puas mendengar ceramah guru mulia. Akhirnya guru mulia balik dan kembali lagi ke gedung tersebut. Setelah beliau naik panggung, beliau bertanya ke seluruh peserta seminar, kenapa kalian memanggilku kembali? Jawab peserta, kami ingin masuk Islam, mengucapkan syahadat melaluimu. Subhanallah, tidak kurang dari 2.900 peserta masuk Islam pada waktu itu. Allahu Akbar. Shollu ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian tentang karomah Habib Umar bin Hafiz yang bisa Mimin bagi. Semua kisah di atas Mimin rangkum dari berbagai sumber terpercaya, terutama melalui website Majelis Rasulullah yang dikisahkan langsung oleh Habib Munsir bin Fuad Al-Musawa. Tentunya masih banyak lagi segudang karomah yang beliau miliki yang tidak terangkum dalam video ini. Semoga kita kelak di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin. Wallahu a'lam bishawab.